Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahramanudin dengan NIM 0088 akan menjelaskan terkait hukum tata negara. Hukum tata negara adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji terkait sistem dan struktur ketatanegaraan dari mulai lembaga negara sampai hubungannya pada warga negara. Adapun metode pendekatan hukum tata negara, yakni yang pertama menggunakan metode yuridis normatif, di mana metode ini adalah berdasarkan pada asas-asas seperti undang-undang. Yang kedua yakni metode fungsional, di mana metode ini berdasarkan pada fungsi dari hukum tata negara, di mana hukum tata negara ini memiliki fungsi sebagai dasar sistem perundang-undangan serta yang kedua yakni metode fungsional, di mana metode ini berlandaskan kepada fungsi dari hukum tata negara Indonesia. Nah, hukum tata negara ini berfungsi sebagai sistem pembentukan struktur organisasi dan hubungan ketatanegaraan serta pembentukan hukum nasional. Yang ketiga yakni metode pendekatan sosiologis atau kemasyarakatan, dan yang keempat yakni metode filosofis, di mana metode ini berlandaskan pada pola pandangan hidup masyarakat. Serta yang kelima yakni metode historis, di mana metode ini meninjau terhadap sejarah hukumnya atau kronologis dibentuknya perundang-undangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Kartika dengan NIM 330202201224. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang saya presentasikan pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang bertema Hukum Tata Negara di Indonesia. Di sini saya akan membahas 4 tema. Yang pertama, metode pendekatan, 2, penegakan dan kekhususan hukum tata negara, dan 3, sumber hukum tata negara di Indonesia. Yang kedua yaitu penegakan dan kekhususan hukum tata negara. Penegakan hukum tata negara itu melalui Mahkamah Konstitusi, yang mana dasar hukumnya pada pasal 24C UUD NRI tahun 1945, UUD nomor 48 tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan kekhususan hukum tata negara itu sendiri merupakan jenis hukum organisasi yang mempunyai kekhususan. Yang pertama, materi muatannya adalah UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Organik, dan penegakannya melalui Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga yaitu sumber hukum tata negara. Di sini saya akan menjelaskan 6 sumber hukum tata negara yang saya ketahui. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang melekat pada hukum itu sendiri, ya, atau yang menjadikan dasar perumusan hukum tata negara seperti nilai norma, kekuatan-kekuatan politik, dan doktrin atau semboyan negara. Yang kedua, sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang menjadikan pedoman bernegara secara formal. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, UU atau Perpu, dan lainnya. Yang ketiga, konvensi, yaitu perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali sehingga diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Yang keempat, trakta, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih. 5. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum ternama yang memengaruhi hakim dalam pengambilan putusan. Yang keenam, jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Bye-bye. Yang pertama yaitu metode pendekatan. Metode pendekatan pada hukum tata negara di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang mendasarkan diri pada asas-asas hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan. Yang kedua, metode fungsional.
Metode fungsional ini yang dikaji adalah fungsi lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, metode sosiologis atau kemasyarakatan. Dipergunakan karena hakikatnya suatu undang-undang adalah produk politik. Yang keempat, metode filosofis. Metode ini pendekatan berdasarkan pandangan hidup bangsa. Yang kelima yaitu metode pendekatan historis, yaitu sejarah atau hukumnya atau kronologis pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.